Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung Terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini Tribun Lampung selengkapnya. Ya, berita pertama datang dari Kota Bandar Lampung di mana buntut 4 tahanan kabur, 6 personil Rutan Tahti Polda Lampung ditahan termasuk 1 perwira. 6 personil Polda Lampung resmi ditahan. Buntut kaburnya 4 tahanan kasus narkoba pada Rabu 6 Desember 2023 lalu. Dari 6 personil tersebut, 1 diantaranya berpangkat perwira dan sisanya bintara. Perwira yang ditahan berinisial Ibtu HR, sedangkan 5 bintara tersebut adalah Aibda SH, Aibda TS, Bribka TS, Bribka IK, Bribka RA, dan Bribtu RK. Mereka saat ini ditahan oleh Bipropam Polda Lampung. Saat ini, kata Umi, jajaran Ditres Narkoba dan Ditres Krimum Polda Lampung masih memburu 4 tahanan yang kabur tersebut. Saat ditanya apakah ada keteledoran atau kelalaian dalam kaburnya tahanan tersebut, Umi mengaku belum bisa menyimpulkan. Ia memastikan petugas yang lalai akan dijatuhkan sanksi secara internal. Umi pun menerangkan 4 tahanan narkoba tersebut kabur melalui jeruji kamar mandi dari sel 7. Berdasarkan rekaman CCTV, mereka terlihat kabur lewat belakang. Umi menjelaskan petugas pada malam kejadian melakukan penjagaan seperti biasa, di mana diketahui sebelum kejadian pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, petugas melakukan penjagaan piket tahanan. Petugas memeriksa tahanan kembali sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan saat itulah ada tahanan yang memberitahu petugas bahwa ada 4 tahanan yang tidak berada di kamar selnya. Polisi pun menemukan 2 jeruji besi yang rusak karena digergaji. Umi mengatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan penyelundupan gergaji besi ke sel tahanan. Apakah memang penyelundupan atau bagaimana? Pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut. Pihak kepolisian saat ini sudah menemukan 3 alat bukti, yakni gergaji besi dan 2 potongan besi. Umi juga belum bisa memastikan apakah keempat tahanan yang kabur itu merupakan jaringan narkoba Freddy Pratama. Ya, berita selanjutnya masih datang dari Kota Bandar Lampung di mana menjadi tersangka komika Aulia Rahman mengaku tidak berniat hina Nabi Muhammad SAW. Polda Lampung telah menetapkan komika Aulia Rahman sebagai tersangka perkara dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dari hasil pemeriksaan, Aulia Rahman mengaku tidak berniat menghina Nabi Muhammad SAW. Umi menjelaskan Aulia Rahman diundang untuk mengisi acara di Cafe Bento Sukarame Bandar Lampung dengan bayaran senilai 1 juta rupiah. Ditambahkannya Polda Lampung sudah menyita rekaman CCTV dan video saat Aulia tampil di kafe tersebut. Ia mengatakan Polda Lampung saat ini telah menahan Aulia Rahman dan pihak Polda Lampung juga telah memeriksa 7 saksi serta 5 saksi ahli dalam penyelidikan kasus tersebut. Saksi ahli yang diperiksa diantaranya adalah ahli bidang bahasa Indonesia dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek, ahli agama dari Kemenak dan Majelis Ulama Indonesia, ahli bidang informasi teknologi dari Puslap For Mabes Polri, dan ahli pidana Unila. Komika Aulia Rahman sendiri terancam dikenakan pasal 156A KUHP Subsider pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Materi yang disampaikan komika Lampung Aulia Rahman ini memang menuai kontroversi. Pasalnya, ia dinilai tidak pantas membawa-bawa nama Muhammad dalam materi lawaknya. Beralih ke berita selanjutnya Tribuners, ini datang dari Lampung Utara, di mana videonya viral di Sdik Lampung Utara. Oknum guru dan sekcam tak sengaja ketemu di hotel. Dinas Pendidikan Lampung Utara memberikan penjelasan terkait beredarnya video yang diduga oknum guru di salah satu SMP setempat kepergok keluar dari hotel yang berada di Bandar Lampung bersama dengan oknum sekretaris camat.
Diketahui keduanya yang bukan pasangan suami istri kepergok keluar dari hotel dengan membawa tas masing-masing. Oknum guru nampak mengenakan pakaian berwarna kuning bercorak dan mengenakan hijab. Sedangkan oknum sekcam berkepala pelontos itu berpakaian berwarna gelap dipadukan dengan celana jeans. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara Sukatno membenarkan jika orang yang berada di video merupakan oknum guru setempat. Bahkan pihaknya sudah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Ia juga membenarkan jika oknum guru tersebut dari salah satu hotel yang ada di Bandar Lampung. Namun pihaknya tidak menyebutkan kapan dan di mana lokasi tersebut. Tapi saat ditanyai oleh pihaknya, oknum guru menepis dugaan tersebut. Menurutnya, oknum guru bertemu dengan sekcam secara kebetulan. Menurutnya, keduanya kebetulan sama-sama memiliki kepentingan berada di Bandar Lampung. Namun, pihaknya juga belum menjelaskan jika oknum guru mengakui bahwa hubungan dan suaminya ini sudah tidak memiliki kecocokan. Hingga saat ini, permohonan izin bercerai tersebut masih dalam proses. Sementara Sekretaris Kabupaten Lampung Utara Lekok sudah memerintahkan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk menyelidiki kebenaran terkait video tersebut. Pihaknya bahkan tidak segan-segan untuk memberikan tindakan jika video tersebut benar. Ia juga menyayangkan terkait beredarnya video yang viral tersebut. Ya, Tribuners, beralih ke berita selanjutnya. Ini datang dari Dubes Palestina yang sambangi Sekretariat Prabowo Gibran di Lampung. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun sambangi Sekretariat Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran di Lampung pada Minggu 10 Desember 2023 malam. Adapun tujuan Dubes Zuhair itu untuk melakukan silaturahmi bersama TKD Prabowo Gibran di Lampung. Kedatangan Dubes Palestina itu pun disambut hangat jajaran TKD dan gabungan Partai Koalisi Indonesia Maju. Ketua TKD Lampung dalam sambutannya mengatakan pihaknya sengaja mengadakan silaturahmi bersama Dubes Palestina merupakan bentuk solidaritas pendukung Prabowo di Lampung untuk Palestina. Dikatakannya seluruh TKD Prabowo Gibran di Indonesia khususnya di Lampung berada di barisan Palestina. Dalam kesempatan itu pula, TKD Prabowo Gibran Lampung memberikan bantuan senilai 250 juta rupiah secara langsung kepada Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun. Sementara itu, Duta Besar Palestina Zuhair dalam sambutannya mengatakan terima kasih atas perhatian masyarakat Indonesia untuk Palestina. Selain ke Lampung, ia juga mengaku telah berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Kalimantan, Surabaya, dan beberapa provinsi lainnya. Ia mengucapkan terima kasih untuk sambutan dan dukungan masyarakat Indonesia kepada Palestina. Terkait Prabowo Subianto di mata Dubes Palestina, ia mengaku Menteri Pertahanan Indonesia itu mendukung penuh kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Disinggung apakah ia bersedia hadir dalam undangan TKD Capres lain, Zuhair Al-Shun enggan menjawab terkait isu politik tersebut. Dan pada kesempatan itu pula Prabowo berkomitmen membantu Palestina dengan mengirimkan bantuan kapal rumah sakit untuk rakyat Palestina. Prabowo Subianto juga menyumbang dana bantuan senilai 5 miliar rupiah untuk rakyat Palestina. Beralih ke berita selanjutnya datang dari Lampung Selatan di mana ada 57 DPT di Lapas Anak Tegineneng Pesawaran. Ya, Tribuners, KPU Pesawaran mendata sebanyak 57 daftar pemilih tetap di Lapas Anak Tegineneng. Ketua Divisi Perencana Data dan Informasi KPU Pesawaran, Dodi Afrianto menerangkan, pihaknya telah menetapkan DPT sebanyak 344.903 pemilih. Jumlah DPT tersebut tersebar di 1.381 TPS yang ada di 11 kecamatan. Dikatakannya jumlah DPT di Lapas Anak Tegineneng berjumlah 57 pemilih. Berdasarkan informasi dari pihak lapas, warga binaan yang masuk DPT namun sudah bebas berjumlah 29 orang. Namun per Desember 2023 ada 24 warga binaan yang baru masuk. Mereka akan dimasukkan ke daftar pemilih tambahan atau DPTB. Dan saat ini pihak lapas sudah diberikan informasi bahwa
ada tahapan DPTB dan pihaknya pun menyediakan TPS khusus yang petugas KPPS-nya merupakan pegawai lapas. Ya, ini berita selanjutnya masih datang dari Kabupaten Pesawaran Tribuners, di mana kepala desa di Wairatai Pesawaran jadi tersangka pungli pembebasan lahan. Kejari Pesawaran menetapkan S, oknum kepala desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Senin 11 Desember 2023. Kejari Pesawaran Tandi Muali mengatakan tersangka S diduga melakukan pungutan liar, kompensasi ganti rugi, pembebasan lahan tapak kaki tower dan perlintasan jaringan Right of Way saluran udara tegangan tinggi atau SUTED di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai pada tahun 2022 lalu. Total pungutan yang dilakukan oleh tersangka yakni mencapai kurang lebih 195 juta rupiah. Ia menjelaskan ada sebanyak 45 saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut. Saksi itu merupakan penerima pembebasan lahan maupun dari aparatur desa. Modus tersangka adalah dengan cara membuat peraturan desa nomor 2 tahun 2022 tentang pungutan desa. Sedangkan pembuatan perdes sudah diatur dalam Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Untuk saat ini S langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Waihui, Lampung Selatan. Baiklah Tribuners, itu saja berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan berita terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.